Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Kembali lagi bersama saya Rina Andriani Hidayat yang akan memberikan materi perkuliahan terkait dengan sejarah lisan. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Sejalan dengan RPS tersebut, hari ini kita mulai dengan materi tentang konsep sejarah lisan. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Sejalan dengan RPS tersebut, hari ini kita mulai dengan materi tentang konsep sejarah lisan. Baik pengertian sejarah lisan maupun tradisi lisan serta sejarah lisan sebagai sumber sejarah. Hal ini akan menjadi pengetahuan mendasar bagi teman-teman untuk dapat memahami sejarah lisan. Untuk itu, mari kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran materi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menguasai dan memahami sejarah lisan baik sebagai sumber sejarah maupun metode sejarah. Baik teman-teman, kita mulai dengan pengertian sejarah lisan berdasarkan beberapa ahli. Pertama, Sartono Kartodirjo merumuskan sejarah lisan sebagai cerita-cerita tentang pengalaman kolektif yang disampaikan secara lisan. Selanjutnya, ada Adabi Darban mengartikan sejarah lisan sebagai sumber sejarah yang terdapat di kalangan manusia yang mengikuti kejadian atau menjadi saksi atas sebuah kejadian masa lalu yang diuraikan secara lisan. Kemudian ada Abel Lafian merumuskan sejarah lisan sebagai rekaman pada pita kaset tentang pengalaman-pengalaman yang masih diingat oleh pengkisah. Selanjutnya ada menurut Asosiasi Sejarah Lisan. Secara kualitatif, sejarah lisan dapat dipahami dalam 2 pengertian. Pertama, sebagai rekaman wawancara tentang memori masa lalu seseorang. Dan yang kedua, sebagai metode pengumpulan dan pencarian informasi yang direkam melalui wawancara tentang kejadian di masa lalu atau pandangan hidup seseorang. Dan yang terakhir, menurut Reza Dediena Putra, mendefinisikan sejarah lisan sebagai rekonstruksi visual atas berbagai peristiwa sejarah yang benar-benar pernah terjadi yang terdapat di dalam memori setiap individu manusia. Berdasarkan pengertian di atas tadi, kita bisa menarik poin penting. Yang pertama, pengalaman yang tersimpan dalam memori manusia. Yang kedua, adanya pengkisah. Tentu saja pengkisah di sini merupakan aktor atau saksi dari sebuah peristiwa. Kemudian yang ketiga adalah diuraikan secara lisan. Yang keempat, melalui wawancara. Yang kelima, rekaman. Yang keenam, sumber sejarah. Yang ketujuh adalah metode. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi. Dengan demikian, pengalaman yang tersimpan dalam memori pengkisah tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu yang pernah dialami atau disaksikan serta direkam dalam sebuah alat rekam merupakan sumber sejarah atau lebih tepatnya sumber lisan. Sedangkan cara atau pendekatan untuk mengungkapkan peristiwa yang pernah dialami atau disaksikan pengkisah secara lisan melalui sebuah rekaman wawancara merupakan representasi dari metode sejarah, lebih tepatnya metode sejarah lisan. Berpijak dari pemahaman sederhana tersebut, sejarah lisan dapat dipahami dalam 2 pengertian besar.
Pertama, sebagai salah satu jenis sumber sejarah yang dapat digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah menjadi sebuah kisah sejarah. Yang kedua, menjadi sebagai metode untuk mengalihbentukkan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam ingatan atau memori pengkisah menjadi sebuah sumber lisan dalam bentuk rekaman wawancara. Dengan demikian, dalam pengertiannya sebagai sebuah metode, sejarah lisan dapat dipahami sebagai cara penelitian sejarah dengan wawancara yang direkam dalam sebuah alat rekam sebagai ciri utamanya. Di sisi lain, tersedianya sumber lisan yang mengetahui dengan baik tentang perkembangan Women Crisis Center. Mereka tidak hanya terdiri dari pendiri, tetapi juga para aktivis serta korban yang pernah memperoleh bantuan dari Women Crisis Center Jombang. Lebih jelasnya, teman-teman bisa melihatnya dalam sebuah artikel yang berjudul Harmony Jombang Foundation, Development of Women's Crisis Center in Jombang 1999 till 2020 yang dimuat dalam Journal of Islamic History. Jika teman-teman sudah paham, kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya mengenai tradisi lisan. Menurut Reza Dediana Putra, tradisi lisan merupakan kesaksian lisan yang dituturkan secara verbal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kesaksian lisan yang dimaksud pada umumnya bukanlah kesaksian tentang peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi, tetapi bisa jadi hanyalah tentang tradisi-tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Namun demikian, tidak terpungkiri pula, dalam beberapa kasus, sering pula tradisi lisan lahir sebagai representasi zeitgeist dari peristiwa sejarah yang benar-benar pernah terjadi. Manakala tradisi lisan sebagai sebuah rekonstruksi dari zeitgeist peristiwa yang benar-benar pernah terjadi, tradisi lisan tetap tidak bisa dikategorikan sebagai sejarah lisan. Dari penjelasan tentang sejarah lisan dan tradisi lisan di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah lisan berbeda dengan tradisi lisan. Perbedaan mendasar antara sejarah lisan dengan tradisi lisan tentunya tidak lantas menjadikan tradisi lisan tidak bermanfaat sebagai bahan untuk merekonstruksi sejarah menjadi sebuah kisah sejarah. Tetap ada nilai manfaat dari tradisi lisan, yaitu sebagai bahan untuk memperkaya atau mewarnai kisah sejarah yang dihasilkan berdasarkan rekonstruksi atas peristiwa sejarah. Sampai sini, apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan dituliskan dan dikirimkan di grup WhatsApp mata kuliah kita. Teman-teman, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan tadi, maka secara eksplisit tampak bagi kita semua bahwa yang namanya sejarah lisan itu dapat dipahami sebagai sumber sejarah, khususnya sejarah lisan. Di sisi lain, sejarah lisan juga dapat dipahami sebagai sebuah metode sejarah untuk menggali dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang terdapat dalam ingatan atau memori para pelaku sejarah. Sebagai akhir perkuliahan hari ini, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman teman-teman tentang sejarah lisan, silakan teman-teman membuat video yang berisi tentang peta konsep yang menjelaskan perbedaan antara sejarah lisan dan tradisi lisan. Berikut contoh-contohnya. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Demikianlah teman-teman pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala atensinya. Mudah-mudahan materi yang
saya sampaikan hari ini memberikan manfaat bagi penguatan wawasan teman-teman terkait sejarah lisan. Tetap semangat, terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.